Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah webinar atau seminar bagaimana Anda sebagai YouTuber pemula untuk bisa sukses di dunia per-YouTubean. Nah, oke guys, pada kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan bagaimana YouTube bisa menghasilkan penghasilan bagi diri Anda. Nah, pertama-tama Anda sebelum membangun channel YouTube, Anda harus memikirkan kedepannya seperti apa. Apakah konten Anda itu berhubungan dengan dunia fantasi, dunia otomotif, kuliner, atau vlogger, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membangun channel YouTube bagi pemula? Hanya bermodal HP saja, tetapi sudah bisa mendapatkan surat cinta dari Google AdSense. Nah, ini dikirim dari Malaysia, dikirim dari luar negeri, karena kantor YouTube itu ada di luar negeri, guys. Jadi, kantor YouTube ini hanya ada di luar negeri, dan kemarin setelah 2 bulan, setelah channel saya dimonetisasi, itu sudah dikirim ke Indonesia, guys, melalui kantor pos. Nah, dari kesekian pin Google AdSense ini memang harus melakukan penantian yang cukup lama karena jadwal kita untuk menunggu itu sangat lama sekali. Nah, untuk menunggu itu kita harus membuat konten-konten yang menarik. Sekarang, sebelum saya memulai ke pembahasan yang lebih lanjut, tolong Anda harus pahami visi misi apa yang membuat kalian ingin menjadi seorang YouTuber. Karena apa? Menjadi YouTuber itu tidak semudah yang kalian kira, guys. Yang pertama, Anda harus membangun channel. Yang kedua, Anda harus membangun channel dengan konten dengan passion Anda, dengan bagaimana Anda bisa ngomong di depan kamera. Atau yang ketiga adalah mengandalkan konten animasi, bagaimana Anda bisa mendesain animasi semenarik mungkin agar bisa ditonton oleh banyak orang. Yang nomor 3 adalah bakat berbicara atau ngomong di depan kamera. Kalau Anda tidak mempunyai bakat ngomong di depan kamera, tidak usah Anda menjadi seorang YouTuber, karena modal pertama dari seorang YouTuber adalah modal cocot atau modal ngomong tok. Nah, setelah ini saya akan memberikan sebuah pemahaman pelajaran tentang apa itu YouTube, dimana YouTube ini diciptakan sekitar tahun 2005, dan di tahun 2005 sampai 2006 YouTube sudah berkembang. Dan pada zaman dulu YouTube di Indonesia memang tidak seperti sekarang. Pada era 2015-2014, YouTube sebagai media untuk memberikan informasi atau search engine terhadap para pengguna. Tapi sekarang tidak hanya itu saja. Di tahun 2016 sampai sekarang YouTube mempunyai sebuah iklan, di mana iklan itu akan ditampilkan dan seorang konten kreator akan mendapatkan penghasilan itu dari iklan yang ditayangkan melalui channel kita. Contoh televisi, Hyper Television Indonesia. Televisi itu mendapatkan penghasilan untuk membayar artis-artis atau talent-talent di acara talk show itu menggunakan iklan. Dan iklan ini yang membayar ke pihak pertelevisian. Begitu pula dengan channel YouTube. Contoh, saya mempunyai channel YouTube Aan Hunayfi, di mana ada iklan masuk di channel saya. Dan di channel saya ini akan mendapatkan penghasilan berupa dolar AdSense. Tapi jangan dikira penghasilan saya itu banyak. Saya sampai sekarang belum gajian dari YouTube. Karena apa? Karena masih mengumpulkan dolar. Setelah ambang batas 1,3 juta baru bisa diambil. Dan itu melalui proses yang sangat lama dan sangat sulit. Karena apa? Karena hitung-hitungannya seperti ini. Yang pertama, agar Anda sukses di bidang YouTube adalah Anda harus membangun channel yang tepat dengan konten apa. Yang kedua, Anda harus bisa memperhitungkan harga, memperhitungkan bagaimana jam tayang Anda, subscriber Anda. Kalau zaman dulu orang mengenal YouTube itu dengan subscriber
yang rendah, contoh katakanlah 50, 100 atau 200, itu sudah bisa dimonetisasi atau ada iklannya. Tapi sekarang persyaratannya lebih rumit karena Anda harus bisa mencapai 1000k atau 1000 subscriber sebagai persyaratan Anda untuk bisa dimonetisasi. Atau yang kedua adalah Anda harus memiliki 4000 jam tayang. 4000 jam tayang video Anda harus dilihat 4000 orang jam tayang secara penuh. Nah, maka dari itu memang syarat untuk monetisasi sekarang sangat dibatasi karena banyak orang yang berbondong-bondong untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membuat channel, yang ketiga adalah Anda harus bisa menghitung anggaran atau bayaran Anda setelah dimonetisasi. Nah, hitungan-hitungan kasar, kalau menurut saya dan menurut sumber yang sudah pernah saya baca, 1000 viewers atau 1000 orang yang menonton video Anda itu dihargai $0,5. $0,5 itu sama dengan Rp7.000. Bayangkan guys, Anda harus bisa mendatangkan sekitar 1000 agar dapat mendapatkan $0,5. Kalau 2000 bisa mendapatkan $1, dan ini diraih dengan cara yang tidak mudah karena bagaimana caranya Anda bisa mendatangkan sampai ribuan penonton untuk melihat tayangan Anda yang mungkin unfaedah, yang mungkin tayangan sampah seperti itu. Nah, itulah sulitnya guys untuk mencari rating, untuk mencari penghasilan. Karena apa? Kita harus membuat sensasi, membuat sebuah gebrakan supaya viral atau pansos, panjat sosial terhadap para artis dan lain sebagainya. Nah, di dalam dunia per-YouTuber sendiri memang mempunyai sebuah algoritma YouTube, tetapi tidak usah saya jelaskan sekarang karena ini sudah tingkat suhu. Kalian masih pemula, jadi kita membahas yang dasar-dasar saja. Nah, tentang masalah YouTube sendiri, memang kita sebagai seorang content creator harus bisa membuat atau membangun channel-channel yang incredible atau channel yang off the box, istilahnya itu off the box, keluar dari zona nyaman. Istilahnya itu channel-channel yang nyeleneh. Kalau bagus ya dibagusin, kalau jelek ya dijelekin, jangan setengah-setengah. Contoh KKY dengan Rio, itu kan ya pansos semua, hanya mencari rating saja. Nah, kita tidak membahas tentang itu. Coba kita melihat berapa penghasilan YouTube dari bermodal HP. 1000 viewer saja itu bisa dapat $0,5 atau 2000 katakanlah, itu bisa mendapatkan $1. Nah, bagaimana dengan channelnya Deddy Corbuzier, channelnya Atta Halilintar dan Ria Ricis, di mana pada saat dia sudah memiliki jam tayang sekitar 1 juta, kita kalikan saja ya, 1 juta dikalikan setiap 1000-nya itu $1. Mungkin 1 juta itu penghasilannya bisa mencapai sekitar 10 juta lebih. Bagaimana tidak jika Ria Ricis dengan kondisinya yang seperti itu hanya bermain, hanya kayak seperti anak-anak bermain squishy kayak gitu, bermain putri duyung dengan jam tayang sampai 20 juta satu video. Hai Ria Ricis, 20 juta video yang sudah ditonton itu menghasilkan uang 100 juta lebih. Bagaimana tidak tergiur? Atta Halilintar itu bisa bulan itu bisa sampai MM-an ya, hanya dari YouTube saja. Apalagi saya yang lagi pemula, yang belum gajian, tolong guys subscribe, tolong channelku di subscribe supaya bin iso dhuwur maneh, bin iso terkenal maneh, ben channelnya iso berkembang maneh, supaya aku iso menghasilkan AdSense. Engko entuk duit ya tak sumbangno kanggo anak yatim, tak sumbangno karo wong-wong sing ora duwe. Ngono kuwi mau guys. Jadi saya ini YouTuber pemula, tapi sudah berani memberikan seminar motivasi online. Karena apa? Karena itu saya sangat peduli dengan kalian semuanya. Di era zaman 4.0, 4.0, wah kayaknya kayak uang akademisi. Dimana kita hidup di era digital, semuanya serba digital. Mau promosi apa saja itu serba digital. Nah,
inilah yang membuat kita bisa menghasilkan banyak sekali uang, dimana selain mendapat penghasilan lewat dolar, kita juga bisa menghasilkan uang lewat yang namanya endorse. Dengan catatan, siapa tahu kalau Anda sebagai seorang konten kreator di bidang vlogger kuliner. Nah, setelah Anda mendatangi beberapa warung atau restoran, Anda akan diberikan makanan gratis karena sudah mereview makanan yang atau produk yang mereka jual. Dengan ini, Anda bisa mendapatkan penghasilan di luar dari AdSense. Dengan ketentuan syarat, subscriber Anda harus banyak. Kalau subscriber Anda cuma 50 tok, buat apa buat channel? Nah, saya sendiri subscribernya masih 8,930-an. Doakan setelah lebaran nanti bisa mencapai 10.000 lebih, dimana saya akan membuat konten-konten yang bermanfaat, yang unfaedah. Kembali lagi di sesi yang awal tadi, dimana dalam membangun channel YouTube pemula bermodal HP, yang pertama adalah Anda harus memikirkan konten apa sesuai dengan hobi Anda, passion Anda. Dan ingat, Anda harus jujur. Kalau passion Anda di bidang musik, ya upload video tentang musik. Kalau Anda passionnya di bidang kuliner, di bidang masak-masak seperti MasterChef Indonesia, Anda harus membuat video tentang kuliner. Kalau Anda sukanya dengan otomotif, Anda harus membuat video tentang otomotif. Dan kalau Anda hobinya mancing mania, Anda harus membuat tentang mancing mania atau tentang paranormal experience. Anda harus bisa melihat hantu-hantu dan lain sebagainya. Banyak sekali konten-konten yang ada di Indonesia karena semakin banyaknya para YouTuber, dan termasuk ancaman juga ketika ada seorang artis di TV yang lama tidak muncul di TV dan tidak terkenal, malah dia membuat channel baru. Contoh kayak Ucok Baba dan lain sebagainya. Itu kan jarang di TV, tetapi membuat channel dan subscribernya banyak. Nah, pada intinya seperti ini. YouTube itu akan mengikuti TV, di mana talent seperti Atta Halilintar itu kan backgroundnya bukan artis, tapi gara-gara YouTube dia bisa menjadi artis dan masuk TV. Berbeda pula dengan TV, dengan artis-artisnya yang sudah tidak terkenal beralih ke YouTube. Jadi kebanyakan di YouTube itu YouTubernya para artis, Baim Wong, Deddy Corbuzier, Dunia Manji, Uya Kuya, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Irfan Bahdim, banyak sekali guys. Jadi kami sebagai seorang YouTuber merasa tersaing dengan mereka semua. Nah, dan itulah bagian pertama mengenal tentang apa itu YouTube. Pada bagian sesi selanjutnya lagi saya akan menerangkan tentang bagaimana cara mengatur algoritma YouTube agar video Anda bisa ditonton oleh banyak orang. Ingat tadi pesan saya yang pertama adalah sebelum Anda membuat channel, dan tips buat Anda sebagai seorang YouTuber pemula atau konten kreator pemula. Yang pertama adalah Anda harus bisa memikirkan membangun channel apa ke depan sesuai dengan hobi. Kalau nggak sesuai dengan passion dan hobi Anda, channel Anda akan stagnan. Nah, yang kedua, Anda harus memikirkan bagaimana konten Anda itu bisa menarik. Yang nomor tiga, Anda harus memikirkan rencana ke depan setelah Anda membangun channel, dan Anda harus mengetahui berapa hitung-hitungannya. Seperti yang saya terangkan tadi, kalau 1000 viewers dapatnya $0,5, atau kalau paling tidak 2000 viewers dapatnya $1. Nah, susah toh, wong video saya itu sepi sekarang guys, hanya 50 orang, 30 orang, karena channel videonya kurang menarik. Beda pada saat kemarin saya membuat video viral tentang Sunda Empire yang nonton sampai 100.000 orang, karena itu konten sampah. Kenapa bisa sampah? Karena Sunda Empire sekarang sudah rip, sudah dit dan lain sebagainya, sudah keok Sunda Empire. Nah, itu guys. Jadi yang penting ada niat membuat channel sesuai dengan passion. Anda harus tahu berapa bayaran dari YouTuber. Mending kalian tidak usah jadi YouTuber, mending kalian ya kerja saja, dodolan bakso, batine angkeh kayak lek musapa.
Nah, kayak ngono kuwi guys, cerita dari saya tentang bagaimana kita bisa menghasilkan uang lewat YouTube hanya bermodal HP saja. Tentunya kerja keras ini menghasilkan ini, dan saya mendapatkan PIN dan sudah resmi menjadi seorang YouTuber. Oke. Kalau kalian suka bisa like and subscribe channel YouTube Novi, dan jangan lupa sampai jumpa dan saksikan video saya selanjutnya.